Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah di Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Nani Zubair, Mujamah Syekh Sarung Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi gini. Mic-nya. Jadi sebelum kalian ngaji kitabnya, itu seorang santri itu harus tahu pengarangnya itu siapa. Ibarat kalau kalian mau pakai barang orang lain itu kalian harus pinjam dulu ya kan. Jadi kalau kitab kalian harus tahu, kenal dulu terhadap pengarangnya. Tidak asing bagi kalian pengarang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya, Rais Akbar, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi gini, Mbah Hasyim itu lahir 14 Februari tahun 1878 di kota Jombang. Beliau itu Masya Allah terkenal sangat ngalim, gurunya sangat banyak, juga guru secara rohaniah. Beliau kan mimpi ketemu imam ini, mimpi ketemu imam ini. Itu belajar 40 tahun bangga. Tapi kalau guru agung dari Mbah Hasyim Asy'ari, kalian gak asing namanya siapa? Syekhona Khalil Bangkalan. Kenal Mbah Khalil Bangkalan? Namanya beliau tuh Mbah Khalil Bangkalan, itu dijuluki sebagai Syekhona, guru kita. Artinya apa? Guru kita. Jadi Syekhona Khalil Bangkalan itu adalah gurunya ulama seluruh Jawa. Jadi tidak ada di Jawa itu seluruh ulama pasti pernah berguru ke Mbah Syekhona Khalil Bangkalan. Yang masyhur dari muridnya Mbah Khalil Bangkalan, satu Mbah Hasyim Asy'ari, dua pendiri Muhammadiyah, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada juga yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama IR Soekarno itu pernah menjadi muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Bang, itu keramatnya Mbah Khalil Bangkalan, Masya Allah. Jadi gini, benar ya? Lanjut. Ambek Mbah Khalil. Bener pasang.
Mbah Khalil Bangkalan. Salah satu dari gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu namanya apa? Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi gitu, kalian kalau mau ambil ilmu harus punya guru yang punya sanad nanti nyambung kepada Rasulullah. Nggak bisa kamu tuh belajar menjadi alim hanya sekedar belajar di Google atau di YouTube, paham nggak? Kenapa kalian mondok ya supaya pintar dan juga ngalim itu punya sanad keilmuan yang sampai ke Rasulullah. Kalau kalian hanya ingin cari pintar nggak usah di pondok, kalian belajar di YouTube, belajar di Google, insya Allah pintar kalau sungguh-sungguh. Tapi kita cari mata rantai supaya ilmu kita tuh sampai kepada Rasulullah, namanya sanad. Paham nggak sanad? Kita jelas, sanad kita jelas. Kalian punya kiai apa? Pak Kiai Haji Mansur Al-Kafar. Beliau punya guru Syekhona Maimun Zubair ya. Syekhona Maimun Zubair punya guru Said Alawi. Said Alawi ke atas sampai Rasulullah. Said Alawi terus Bahya itu punya guru Syekh Yasin Al-Fadani, banyak. Paham ya? Kita kembali ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu wali besar, punya murid banyak. Namanya seorang tokoh itu pasti punya keturunan. Syekhona Khalil itu punya keturunannya jadi ulama-ulama besar semua. Bahkan ada yang sampai Papua. Keturunan Syekhona Khalil Bangkalan. Tahu siapa? Keturunan Syekhona Khalil Bangkalan yang sampai Papua. Gak ada yang tahu. Gak usah jauh-jauh. Punyai kita Umi itu keturunan Syekhona Khalil Bangkalan ya. Jadi kita punya ngaji, gurunya ini punya kita, paham ya? Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari punya keturunan punya kita. Jadi ada kesambungan ya, berkesinambungan. Ya. Jadi Umi itu masih keturunan Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi beruntung kita masih bisa berkhidmah menjadi santrinya dari cucu-cucunya Mbah Syekhona Khalil Bangkalan. Paham ya? Bangkalan itu Madura ya, Madura Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Hasyim juga itu dijuluki sebagai apa? Pahlawan nasional karena beliau yang merevolusi jihad tanggal berapa? Februari? Hah? 22 Oktober atau Februari? Hah? Ya itu ya, Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi di sini kita membahas tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah itu kalau bahasa itu surat, makanya kitabnya nggak begitu tebal karena hanya sekedar surat. Kalau bahasa kita ya masa skripsi, surat tipis saja. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa sih? Ahlun itu golongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun itu golongan. Sunnah itu yang mengikuti tindak lampah perilaku Rasulullah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu satu, perilaku Rasulullah. Dua, ucapan Rasulullah. Tiga, ketetapan Rasulullah. Ketetapan Rasulullah itu gini. Pernah Sayyidina Khalid bin Walid itu makan biawak. Paham biawak? Bukan biawak Jawa, bukan biawak Papua, biawaknya orang Arab. Karena biawaknya orang Arab itu makannya tumbuhan, bukan makan daging. Dan juga hidupnya tuh di daratan saja, nggak bisa di air. Biawak Arab itu makannya tumbuhan. Lah pada waktu itu Rasulullah itu sama Sayyidina Khalid bin Walid, pas beliau datang ke rumahnya Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid itu kasih jamuan kepada Rasulullah itu berupa masakan biawak Arab. Kalau bahasa Arabnya dok. Nah, Rasulullah nggak makan, beliau hanya diam. Beliau maksudnya tidak ada larangan dari Rasulullah membiarkan Sayyidina Khalid bin Walid makan di biawak. Paham ya? Biawak Arab dok. Makanya itu halal dikarenakan tidak ada larangan dari Rasulullah. Ini disebut dengan takriri. Maksudnya persetujuan dari Rasulullah. Paham ya? Jadi apa? Hadis itu ada tiga. Pertama, perilakunya Rasulullah sholat. Rasulullah makan pakai tangan kanan. Berarti kita ikut Rasulullah itu sunnah. Paham ya? Karena Rasulullah makan pakai tangan. Yang kedua ucapan. Rasulullah bilang ini sunnah dan ini dianjurkan, maka nanti hukumnya sunnah. Paham ya? Kalian kalau baca bismillah, maka baca bismillah sebelum makan minum itu hukumnya sunnah. Paham ya? Yang kedua tadi apa? Takriri, berupa ketetapan. Paham ya? Ahlus sunnah. Ahlun itu golongan. Sunnah itu mengikuti Rasulullah. Wal jamaah.
Jamaah itu apa? Golongannya kalau bagi Maimun, Syekhuna Maimun Zubair, jamaah itu golongannya para sahabat. Paham ya? Mungkin kalau kita bahasakan ke zaman kontemporer yang sekarang ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu definisinya banyak. Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau bermadhab fikih dia mengikuti 4 madhab. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau bermadhab fikih mengikuti 4 madhab. Satu, Imam Abu Hanifah. Dua, Imam Maliki. Tiga, Imam Syafi'i. 4, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kalau mau mengatakan bahwa kamu Ahlus Sunnah, maka fikih kamu harus mengikuti salah satu dari 4 ini. Paham? Ini kalau bidang fikih. Kalau bidang tauhid, kalau bidang akidah, mengikuti salah satu dari 2 imam besar. Ini kalau kalian mau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mau mengikuti fikih salah satu dari 4 tadi, kalau mau mengikuti tauhid harus mengikuti salah satu dari 2 imam ini. Siapa? Yang pertama Abu Musa Al-Ash'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Paham ya? Paham? Yang kecil-kecil paham? Kalau nggak paham banyak-banyak istighfar aja, baca astagfirullah gitu. Paham ya? Yang pertama Abu Mansur Al-Maturidi, yang kedua Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi kalau kalian mau mengatakan bahwa kamu Ahlus Sunnah, maka fikih kamu tuh harus mengikuti salah satu dari 4 tadi. Tauhid akidah kamu harus mengikuti dari 2 imam tadi, salah satu dari 2 imam tadi. Kalau tasawuf, zikir kalian, tasawuf kalian, penyucian jiwa kalian, itu mengikuti salah satu dari 2 imam itu, yaitu Imam Al-Ghazali, kalau enggak Imam Al-Junaidi. Paham? Ibnu Abbas Al-Junaidi. Paham? Kalau fikih mengikuti salah satu dari 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau tauhid mengikuti salah satu dari 2, Imam Asy'ari, kalau enggak Imam Maturidi. Kalau tasawuf mengikuti salah satu dari 2 juga, Imam Junaidi, kalau enggak Imam Al-Ghazali. Ini Ahlus Sunnah. Paham? Kalau ada orang mengatakan bahwa saya Ahlus Sunnah tapi tidak mengikuti fikihnya salah satu dari 4 imam ini, maka tidak bisa dikatakan Ahlus Sunnah. Paham enggak? Ahlus Sunnah itu global, gini. Ahlus Sunnah itu global. Ahlus Sunnah itu mencakup banyak golongan di bawahnya. Paham enggak? Ada yang NU, paham enggak? Kalau ibaratnya PN, Pagar Nusa itu inti. Di bawahnya Pagar Nusa ada Gasbi, ya kan? Ada Gasbi, ada apa lagi? Hah? Ya banyak ya, Pagar Nusa, nanti di bawahnya ada Gasbi, ada apa gini. Sama Ahlus Sunnah di atas. Di bawahnya ada NU. Paham nggak? Ada NU, Muhammadiyah mungkin. Paham ya? Paham? Ini Ahlus Sunnah. Jangan salahkan Muhammadiyah nggak Ahlus Sunnah, nggak NU. NU itu bukan kok. NU itu Ahlus Sunnah, paham? Ahlus Sunnah itu mencakup namanya NU. Paham? Ahlus Sunnah di dalamnya ada banyak yang pengikutnya. Ada yang buat golongan NU, tapi tetap berdalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Jangan salah-salah gara-gara perdebatan NU Muhammadiyah kamu mengatakan NU Ahlus Sunnah Muhammadiyah. Enggak, semua ada dalilnya. Karena 4 madhab ada banyak madhab. Kayak kunut, NU bilang subuh pakai kunut, sunnah. Paham ya? Subuh pakai kunut. Kalau enggak pakai kunut kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Yang Muhammadiyah bilang enggak pakai sunnah, enggak pakai kunut. Subuh enggak harus kunut, enggak sunnah. Paham nggak? Akhirnya kalau mengatakan yang Ahlus Sunnah NU Muhammadiyah enggak. Mereka punya dalil. Syafi'i menuntut adanya kunut. Paham nggak? Tapi kalau Muhammadiyah mungkin pakai mazhab Imam Malik, tidak menuntut pakai kunut. Paham ya? Dulu buat panas Muhammadiyah NU kunut enggak. Sekarang sudah damai. Paham ya? Karena sama-sama enggak subuhan lah ya. Karena sudah damai. Paham ya? Iya, soal. Sudah ya, kita sudah mengenal dekat Mbah Hasyim Asy'ari ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu memang seorang tokoh yang berani. Mbah Hasyim Asy'ari itu Masya Allah, dia kenapa bisa menjadi ulama besar itu tidak lepas menjadi ta'aluknya terhadap ta'aluk. Tahu ta'aluk? Ta'aluk itu adalah hubungan. Ta'aluk itu apa? Hubungan. Beliau tuh punya hubungan yang sangat-sangat erat terhadap Syekhona Khalid Bangkalan.
Jadi gini, ini dinukil, saya dapat keterangan dari paman saya, Kak Yai Musinin, yang ada fotonya kalian tahu kan, Kak Yai Musinin itu bilang gini, kalau di pondok 100% kesuksesanmu di pondok, kalau ibarat kalau kamu sukses itu 100% di pondok, maka 70% itu dari ta'alluqmu, hubunganmu terhadap kiai. Paham? Kalau ibarat kesuksesanmu itu 100%, maka 70% itu disebabkan ta'alluqmu, hubunganmu, khidmahmu terhadap kiai. 30%-nya kau belajar, 30%-nya kau ngaji, 30%-nya kau ro'an, kau khidmah. Tapi 70% yang menyebabkan kamu sukses nanti fiddin wa dunya wal akhirah apa? Ta'alluq, hubungan terhadap sang kiai. Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Saya tuh tidak pernah menemukan sosok ulama besar kecuali saya baca sirahnya pasti punya kenangan terhadap gurunya. Pasti tidak pernah melupakan gurunya. Mbah Hasyim Asy'ari saya baca sirahnya ternyata beliau menjadi orang besar. Itu dulu pernah ada suatu ketika Mbah Syekhona Khalil lagi jalan. Bilang kepada Mbah Hasyim Asy'ari, kan muridnya, "Cung, cincinnya Bunyai kecemplung. Bukan di air, bukan di bak mandi, di peceren." Tahu? Peceren tahu peceren? Iya kan? Tempat kotoran, cincinnya Bunyai jatuh. Cuma bilang gitu, gak disuruh Mbah Hasyim. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari langsung spontan nyemplung ke peceren. Cari cincinnya Bunyai. Dapat, kasihkan ke dia. Barokahnya itu Mbah Khalil senang, ridho terhadap Mbah Hasyim jadi ulama besar. Paham ya? Itu makanya kalian jangan sampai melupakan kiai kalian. Sangat disayangkan kalau kalian sudah menjadi alumni gak pernah sowan, gak pernah minta ridho. Karena satu titik tekan kemanfaatannya ilmu cuma satu. Manfaatnya ilmu cuma satu, ridho dari guru. Paham gak? Ngalim lah nang pondok. Buat kasus abah nggak ridho kalau dikeluarkan. Pengangguran di rumah saya kasih. Ngalim lah, walaupun bodoh lah khidmah ro'an abah ridho abah senang wes balik cung. Jadi kalau dari tokoh, jadi orang yang bermanfaat, paham ya? Ngalim tapi nggak diridhoi, percuma, pengangguran deh. Makanya itu pentingnya kita tuh khidmah, ngabdi, paham ya? Ngabdi terus minta ridhonya. Kalau lulus minta ridho sowan abah, saya mau melanjutkan kuliah di mana? Mesir. Abah ridho berangkat. Kuliah nang Mesir di Yaman abah gak ridho, percuma deh, nganggur. Paham? Sayyidina Ali saja bilang saya ini menjadi budaknya orang yang telah mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf. Guru saya walaupun hanya mengajarkan saya satu huruf, saya rela menjadi budak beliau. Sayyidina Ali bro, babul ilmu, ngalim-ngalimnya orang. Apa ya? Ya ada Sayyidina Ali, insyaallah ya, ngalim-ngalimnya orang. Tapi walaupun sealim-alimnya Sayyidina Ali itu hanya mengambil satu gayung dari samudra ilmunya Rasulullah. Paham? Ya lanjut baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah dari cicitnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita baca ya. Cicitnya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Gus Muhammad Isom Hadik. Gus Muhammad Isom Hadik. Ini pendahuluan dari cicitnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang memberi rahmat ta'zim di dalam dunia akhirat, Ar-Rahim yang memberi rahmat ta'zim di akhirat saja. Hamdan dengan pujian, wa tamjidan dan dengan agungan, liman terhadap orang pola yang berkata siapa man fi kitabihi di dalam kitabnya, man al-mubin yang nyata. Ini kalau puasanan gini dah. Puasanan di Jawa gitu, bahasanya hamdan dengan pujian, wa tamjidan dan agungan. Hatam 15 hari hatam, kitab tebal 2 juz 3 juz hatam, bacaan cepat. Kitab setipis ini baca hamdan dengan menyebut segala. Tunggu kalian maknani gitu. Gak khatam, nanti yang salah saya. Alah Gus Iqbal baca enggak khatam lah, cemen. Kamu yang maknanya lama. Cepat, satset tas kata Pak Ganjar ya kan? Satset tas. Hamdan dengan segala puji, wa tamjidan dan keagungan, liman terhadap orang pola yang berkata siapa man fi kitabihi di kitabnya man al-mubini yang nyata, maksudnya Allah ya. Wa huwa utawi man asdaqul qailina, itu benar-benarnya orang yang berkata.
asdaqul qailina, itu benar-benarnya orang yang berkata. Wa utawi Allah alladzi itu zat, wa utawi Allah alladzi itu zat, arsala yang mengutus siapa alladzi, rasulahu pada utusannya alladzi, diutus bil huda dengan petunjuk. Wa dinil haqqi, dan agama yang hak. Wa dinil haqqi, dan agama yang hak. Liyudhira, supaya menangkan siapa alladzi pada dinil haq. Liyudhira, supaya memenangkan siapa alladzi pada dinil haq. Tinggal liyudhira, supaya menangan siapa aladihu pada dinil haq, alat dini, mengalahkan agama yang lain, kullihiya, seluruhnya adil, kullihiya, seluruhnya adil, walau kariha, walaupun benci siapa al-musyrikuna, orang-orang yang musyrik. Salatan, dengan rahmat ta'zim, wasal tasliman, dan keselamatan, ala sayyidina, itu tetap terhadap Tuhan kita, wa syafi'ina, dan penyelamat kita, wa syafi'ina, dan penyelamat kita, wa wasilatina, dan wasilahnya kita, ila rabbina, terhadap Tuhan kita, Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad, al-qail, yang bersabda, al-qail, yang bersabda, amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammad, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnar. Fa inna asdaqal hadis, sesungguhnya benar-benarnya ucapan, perkataan, itu kitabullah, itu Al-Qur'an, kitabnya Allah, gitu ya. Kitabullah itu kitabnya Allah. Wa khairal hadi, dan sebagus-bagusnya petunjuk, itu hadi Muhammad, itu petunjuknya Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuknya Nabi Muhammad. Ya, Pak, petunjuk Nabi Muhammad itu apa sih? Ajaran Nabi Muhammad itu apa sih? Kalian tidak boleh terlepas dari namanya Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Mau sesaktiman berguna apapun kalian, mau melakukan mantra apapun dari kalian, tapi kalau melanggar aturan Al-Quran dan hadis, maka itu bukan petunjuk, itu namanya kesesatan. Paham gak? Kalian boleh ngamalkan apa, boleh kalian mau membuat mantra apa, boleh, tapi dengan satu syarat, tidak boleh melanggar namanya aturan Al-Quran dan hadis. Ijma qiyas, kesepakatan ulama. Paham? Kalau ada orang mau melakukan ritual
tapi kok melanggar aturan Al-Quran dan hadis, itu bukan petunjuk, tapi namanya kesesatan. Paham ya? Makanya sejarah-sejarah dari dulu ulama-ulama kita Sunan Wali Songo datang ke Jawa itu diterima karena ya begitu. Paham nggak? Dia berkata Abah tidak memandang kasta. Budaya dari Jawa itu tidak langsung dihilangkan oleh Wali Songo, tapi diislamkan. Paham nggak? Dan dulunya setiap ada orang mati 7 hari dibuat sesajen. 7 hari orang mati dibuatkan sesajen, dipotongkan apa, dibakarkan dupa-dupa. Sama Wali Songo enggak apa-apa 7 hari dirayakan orang yang telah meninggal, enggak apa-apa, tapi diganti makanan, bacakan tahlil, bacakan la ilaha illallah, paham enggak? Maka nanti budaya di Jawa itu diislamkan oleh Wali Songo, paham ya? Makanya itu orang-orang Jawa mudah menerima agama Islam, paham enggak? Karena apa? Kenapa bisa diterima? Karena dapat petunjuk oleh Rasul, paham ya? Kalau ditanya sebaik-baiknya petunjuk, maka petunjuknya Nabi Yunus Muhammad. Wasyarrul umuri, dan sejelek-jeleknya perkara, muhdatsatuha, itu perkara yang baru. Wasyarrul umuri, dan sejelek-jeleknya perkara, muhdatsatuha, itu perkara yang baru. Perkara yang baru tidak ada di zamannya Rasulullah, maksudnya gitu. Muhdatsatu perkara yang baru, maksudnya baru, tidak ada di anugerah Al-Quran dan hadis, itu nggak ada, kadang buat-buat sendiri gitu. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap perkara yang baru, bid'atun, itu bid'ah. Jadi kalau ada perkara yang baru tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kesepakatan ulama, maka disebut bid'ah. Paham ya? Wa kullu bid'atin, utawi setiap bid'ah, dolalatun, itu sesat. HP tidak ada zaman Rasulullah, perkara baru, bid'ah, sesat. Mana? Enggak ya. Paham ya? Karena bid'ah itu ada banyak, ada 2. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, ini haram. Paham ya? Kullu bid'atin dolalah. Maksudnya di situ bid'ahnya bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Kedua ada bid'ah itu yang hasanah, bid'ah yang bagus, yang baik. Paham ya? Salam zaman Rasulullah ada atau enggak? Salam zaman Rasulullah enggak ada, mic enggak ada, berarti bid'ah, sesat gitu. Tapi ternyata bid'ah ini bagus, kita bisa buatnya ngaji. Makanya enggak apa-apa. Paham ya? Kalau dipahami bid'ah di sini yang sesat adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Paham ya? Nanti kalian akan sering menemukan, terutama di Papua kan banyak nih grup sebelah ya kan. Apalagi kalau kalian dakwah nanti guys. Wa kullu bid'atin dolal, wa kullu dolalatin, utawi setiap yang sesat, finnar, itu di dalam neraka. Ya, ini biasanya pegangan grup sebelah ini, maksudnya walah kalian pakai tahlil, kalian ziarah kubur, kullu bid'atin dolalah wa dolalah finnar. Setiap yang sesat di neraka. Nanti yang masuk ke surga dia saja gitu loh, dia, keponakan, bapak ibu, adik-adik gitu. Setiap yang tidak mengikut pendapatnya neraka semua, enggak ya? Karena bid'ah itu yang dolalah, bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Wa ala alihi, dan selawat salam, maksudnya wa ala alihi terhadap keluarga Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wa atsba'ihi, dan pengikut-pengikutnya Nabi. Salatan dengan rahmat takdim, wassalaman, dan keselamatan, daimaini, yang abadi, mutalazimaini, yang terus menerus. Makhtalafa, di dalam bergantiannya apa al-lailu, apa malam, wan naharu, dan siang. Maksudnya setiap siang dan malam saya akan selalu mengucapkan rahmat takdim terhadap Rasulullah, keluarga, sahabat. Puasa semua? Ada yang mokel?
setengah-setengah jalan. Jangan. Ramadan tuh ya kemarin saya cerita di sebagian anak, Ramadan juga itu bukan hanya bulan penuh rahmat, tapi di dalamnya juga tuh banyak sekali kayak ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan menyanyiakan Ramadan. Kita bilang khairu hadi Muhammad, sebaik-baiknya petunjuknya penolongnya adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau ada orang yang sekali-kali tidak mau berpuasa, menyia-nyiakan bulan Ramadan, sengaja berbuka, selalu melakukan keharaman di dalam bulan Ramadan, menyia-nyiakan bulan Ramadan, itu bukan hanya disiksa oleh Allah di neraka. Saya tuh pernah baca kitabnya ya. Kitab apa saya lupa namanya. Tipis tentang bulan Ramadan, ancaman-ancaman ketika orang meninggalkan bulan Ramadan. Itu siksanya Allah tuh seperti gini, di neraka itu bagi orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan sengaja itu nanti kamu tahu mata kaki nanti ditusuk pakai mata kail. Tahu mata kail panjang nanti ditusuk pakai mata kail, ujung mata kaki itu tusuk pakai mata kail, diangkat ke neraka, dicelupkan pelan-pelan ke api neraka. Itu siksa bagi orang yang tidak mau berpuasa. Itu hanya tipis, itu hanya sedikit dari penggambaran neraka itu. Ditusuk di bagian mata kaki, diangkat, dicelupkan pelan-pelan ke lava neraka. Itu siksa bagi orang yang meninggalkan puasa. Nanti kamu akan meminta pertolongan, ya Allah, ya Rasulullah, anak umat, saya umat ya Rasulullah lewat kamu pergi. Ada orang dulu tuh, bukan dulu ya, ada cerita. Ada orang tuh disiksa di neraka, dicambuk, dibuat siksa kayak tadi. Tiba-tiba dia melihat Rasulullah memegang jubah Rasulullah, saya umatmu, tolong saya umatmu. Rasulullah tuh begitu baiknya terhadap umatnya, tidak pernah pandang fisik, tidak pernah membandingkan status sosial. Semua umatnya beliau tolong. Rasulullah angkat tangan, ya Allah, langsung malaikat datang, Rasulullah maaf, yang memberatkan dia masuk neraka itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang menuntut dia untuk masuk neraka dan disiksa ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangan, dengar, langsung diturunkan. Saya tidak bisa menyelamatkan orang yang telah diberatkan oleh Ramadan untuk masuk neraka. Paham ya? Ngeri, kalian hati-hati ya. Yang beli mie makan di kamar mandi belakang itu. Tobat ya. Dikodok, yang punya kodok dikodok, jangan sampai nanti Ramadan menuntut kalian di neraka. Siksa ini ya Allah, dia punya kodok gak mau kodok padahal dia masih mondok, masih bisa mengkodok tapi gak mau mengkodok. Siksa ya Allah, disiksa ya. Tiga dan siksanya kayak tadi ya, bayangkan aja sendiri, pakai mata kail tuh diangkat, celupkan. Na'udzubillah musallim ya puasa ya. Ramadan itu kalau kalian melakukan satu kali pahala, itu dikalikan Allah berkali-kali lipat. Kalian baca Quran satu kali, dikali-kalikan Allah berkali lipat. Sama, kalian di bulan Ramadan melakukan maksiat, dikalikan oleh Allah juga berkali-kali lipat. Satu kali rokok satu kali aja mau dibunuh. 10 kali dicatat. Mau nggak? Karena bulan Ramadan bisa, kalau pengurus ini kalau ada orang rokokan bulan Ramadan kita kalikan lagi hukuman. Ya. Maksudnya mending kalian tuh dihisap di pondok, dihisap, dihitung amal kalian di pondok, dilebur di pondok, daripada nanti dituntut di neraka. Paham ya? Aduh. Wa ba'du dan setelah membaca basmalah hamdalah sholawat, fahada